Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Ikan cere kena begal. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Big Tulus Official. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dong sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Nungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Semoga kabarnya baik ya teman-teman. Masih pakai baju baru ya Mas Tulus? Iya, ini baju terakhir. Aku nggak tahu ada 7 atau 5 atau 6, aku lupa. Tapi yang pasti ini baju yang terakhir yang saya gunakan, yang dikirim sama siapa aku juga nggak tahu. Ada teman-teman yang DM, Mas bajunya bagus, boleh tahu nggak tokonya di mana? Aku aja yang ngirim ini nggak tahu guys. Yang ngirim siapa aku nggak tahu. Jadi kalau teman-teman nanya tokonya di mana aku nggak tahu. Tapi ini baju terakhirnya untuk yang aku pakai di, maksudnya rangkaian baju-baju yang kemarin dikirim ini adalah varian terakhir atau warna terakhir. Masih banyak yang lain lagi tapi ya ini yang terakhir maksudnya ya. Baju yang terakhir. Besok pakai lagi yang lain-lain lagi. Yang kemarin-kemarin lagi kita pakai ya. Kalau yang suka ya alhamdulillah, tapi suka sama bajunya aja, jangan suka sama Mas Tulus ya. Karena Mas Tulus tuh emang orangnya ngangeni, ganteng, manis gitu kan. PD-nya loh, nauzubillah ya. Alhamdulillah ini guys, aku udah mateng, udah beres, terus ambil kamera buat bikin video buat nemenin kalian lagi. Ya meskipun tadi aku goreng telurnya dibilang gosong ya. Enggak gosong sebetulnya, tapi memang golden brown. Lah aku senengnya sing gosong-gosong ngono ya guys, trai ora apa-apa to, enggak masalah. Padahal hasilnya ngeles. Aku goreng telurnya sambil sama nyuci piring. Jadi aduh mau kesana sininya agak repot. Jadi ya wes lah. Alhamdulillah malah jadi telur gorengnya jadi kerupuk goreng. Jarang-jarang ada ada telur berbentuk kerupuk. Sehat pokoknya buat kita semua ya, harus selalu semangat di tanggal 8 Juni 2025 ini ketemu sama Mas Tulus lagi di video-video yang mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya bagi teman-teman yang nonton. Amin. Apa nih? Ya, kan sudah ada. Jadi teman-teman, aku baru berebes mili, abis nangis sedikit gara-gara si cerondol tadi itu. Kemarin tuh kan aku sama Mas Wading lihat anggur hijau ceritanya. Terus harganya tuh lagi tinggi guys. Biasanya kan sak muk sing setengah kilo apa pirang gramnya kan 25.000, 35.000 paling mahal. Kemarin aku lihat 139.000. Aku nggak jadi beli gitu loh. Ternyata anakku tuh ada yang mau. Terus bilangnya baru ini tadi, padahal udah dari kemarin. Kenapa kemarin nggak ngomong? Kalau kemarin ngomong mungkin masih aku bisa belikan. Kan aku pakai kartu kredit, masih bisa ngutang dulu, ya kan? Nah, ternyata ini tadi baru ngomong, Le, nanti kalau pulang dari Bali, bocah-bocah minta anggur ya. Siapa yang jaluk? Si ganteng itu. Jadi anak-anak ini tipikal gini guys. Kadang-kadang mereka tuh juga pengen minta, Le,
pengen jajan iki, pengen es krim, pengen buah iki, pengen kae, pengen iku gitu ya. Cuma terkadang mereka itu juga alhamdulillah punya nurani yang bagus, punya pribadi yang baik, di mana mereka itu nggak berani ngomong, nggak berani meloho, karena dia tahu kalau saya bilang saya nggak ada uang saya bohong. Tapi kalau artinya mereka sedang tahu kondisi bapaknya kurang apik-apik saja itu mungkin berpikirnya kayak ya bapakku lagi kondisinya lagi kurang baik. Jadi mereka nggak berani ngomong. Tiba-tiba ini tadi keceletukan omongan begitu dan ya embuh piye kingko. Tapi ada koneksi yang luar biasa antara anak bajang ganteng ini dengan keluarganya. Jadi keluarganya itu kayak punya insting atau punya feeling di mana tiba-tiba tadi WhatsApp, "Mas, kalau saya transfer buat beliin buah ini, boleh nggak?" Aku langsung kaget. Hah? Kok tahu ya, guys? Kok bisa tahu ya? Tapi kayak gitulah. Itu namanya nurani. Jadi kemarin ada yang nanya, "Mas, cara komunikasi dengan anak bajang itu seperti apa?" Memang komunikasi tidak semua orang bisa, tapi sekali lagi mereka tuh punya nurani. Hubungan darah antara kamu dengan dia itu tidak terputus. Masih terkoneksi sampai kapanpun. Jadi gunakan itu sebagai media kalian berkomunikasi dalam tanda kutip. Dan ternyata alhamdulillah nanti sore tak golek anggur, terus golek buah campuran opo ngono ya, kita sedekahkan, kita niatkan buat anak-anak bajangku. Lah kan jare engko bajang kok kowe njaluk iki piye karepmu? Jaremu kan ndas kirek wingi lek ngomong. Katanya kalau mau manggil dia minta ndas sapi, wis rasa ndas sapi ndas kirek ngopo aku ya ngono to. Pokoknya sedengnya cangkeman, sedengane sing aneh-aneh ya. Sehat berkah buat kita semua, tetap harus semangat teman-teman. Kondisinya lagi weekend, pasti masih liburan, masih hibernasi di rumah, mengumpulkan tenaga lagi, ngumpul-ngumpul sama keluarga. Mungkin masih ada yang bakar-bakar, aku masih mencium aroma-aroma sace-sace di sini ya. Bakaran-bakaran tertentu aku masih mencium itu, jadi mungkin masih ya quality time sama keluarga, nggak apa-apa, tetap fokus, tetap semangat, semoga semuanya baik-baik saja ya. Jangan lupa besok itu sudah mulai kerja, jadi hari ini ya boleh sempatkan waktu, tapi setelah itu jangan lupa juga untuk istirahat ya. Semangat untuk hari ini, yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang sedang punya perkara apapun itu semoga segera selesai perkaranya, yang sedang bermasalah soal keuangan, usaha, keluarganya, apapun yang sedang kurang baik saya doakan semoga segera membaik. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang juga saya doakan semoga hutangnya dan lunas. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Terima kasih banyak untuk yang sudah berkenan subscribe ya teman-teman ya. Yang baru atau yang lama yang sudah subscribe terima kasih. Yang baru sering nonton tapi belum subscribe terus mungkin berkenan subscribe ya silahkan. Pencet tombol subscribe-nya, loncengnya, like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak orang baik, harus selalu semangat, harus berpikir positif, terus juga semoga kita semua diberikan kewarasan. Karena sekali lagi, terkadang aku cuma bisa jawab ke kalian satu doang. Untuk nggak stres sudah alhamdulillah. Cuman itu doang. Saking sudah, ya kalau dibilang mentok-mentok. Tapi sekali lagi kalian adalah penyemangat saya. Jadi kalau kalian bisa mengambil sesuatu yang baik dari saya juga harus jadi bisa mengambil hal baik dari kalian. Jadi kita sama-sama saling memberkati ya. Yang sudah tulis-tulis absen, sudah nyawer-nyawer, terima kasih. Ngapunten, Mas Tulus nggak bisa balas satu-satu. Tapi terima kasih banyak ya. Sehat buat kita semua. Amin. Ya. Sementara yang pesan minyak bidara, untuk di Sabtu Minggu ini dari Jumat kemarin saya belum bisa kirim ya teman-teman ya. Mungkin mulai ada di hari Senin karena kan ini long weekend. Jadi aku belum bisa kirim minyak bidara yang sudah kalian pesan. Yang mau pesan silakan WhatsApp ke 0857 yang di deskripsi. Sebutkan nama, alamat lengkap, nomor HP yang bisa dihubungi, lalu pesannya berapa ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah sampai. Semoga manfaat jadi obat ya orang baik. Amin. Kemudian hari ini kita mau bahas apa Mas Tulus? Ini kan lagi rame banget soal Raja Ampat. Tadi pagi ambil petet iwa asin aku sambil telakku garing guys.
sambil motekin kacang yang aku tumis hari ini, aku tuh ngobrol sama Eyang soal Raja Ampat. Kebetulan banget itu beberapa bulan ya, betul, beberapa bulan belakangan itu Eyang tuh lagi intens banget untuk concern dengan Bali dan juga timur Indonesia yang arahnya ke sana. Jadi ya memang sedang dalam apa ya, pengawasan dalam tanda kutip versinya Eyang. Dan aku tadi pagi sempat ngobrol sama Eyang. Sekali lagi nanti jawaban ini adalah tanggapan versi saya teman-teman. Saya nggak mau nanti teman-teman mengarahkan saya pro dan kontra. Ya kalau memang untuk kenyamanan atau untuk perusahaan lingkungan, saya tidak pro dengan itu. Cuma kalau memang ada hal-hal lain yang bisa dipertimbangkan, bisa. Cuman sekali lagi ini kan sudah ramai ya. Jadi aku tidak mau dianggap sebagai pro dan kontra, tapi aku akan menanggapi ini sesuai dengan yang aku tahu, kemudian juga dengan hasil obrolanku dengan Eyang pagi ini. Kira-kira seperti apa ulasannya nanti ya. Teman-teman ayo dibantu, besok tanggal 10 Mas Tulus spill nih rekening donasi kita, apakah sampai di 1 juta, apakah sampai di 2 juta. Ayo teman-teman yang lagi nonton video ini mungkin lagi ada kelonggaran rezeki, tolong dibantu sedekah nasi boxnya ya teman-teman ya. Rekeningnya BRI di kolom deskripsi, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah teman-teman ke rekening BRI yang di kolom deskripsi ya. Kemudian buat yang bantu sedekah bumi, Mas Tulus sematkan paling atas rekeningnya, atas namanya juga sama Tulus Rianto. Kalau sedekah bumi nggak ada minimal maksimal, silahkan mau berapapun boleh, nggih. Oke, terima kasih banyak. Kemudian untuk jenang merah putih, saya masih tunggu pengiriman nama dan juga nama ayah kandungnya ke WhatsApp yang di 0819 5822 1888. Mau tahu WhatsAppnya di mana? Cek postingan Mas Tulus atau mungkin bisa cek di kolom komentar paling atas karena WhatsAppnya itu ya. Langsung to the point saja, Mas Tulus saya titip nama ya. Ini ya. Dan syaratnya adalah yang masih hidup. Mau bantu sedekahnya boleh, ndak juga ndak apa-apa ya. Oke, terima kasih banyak tanpa terkecuali saja untuk semuanya yang sudah bantu sedekah. Semoga Gusti Allah memberkahi jenengan, usaha, usia dan keluarganya Allah berkahi. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusannya. Allah jadikan pendorong doa sedekahnya untuk hajatnya segera terkabul, dan semoga sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga. Kemudian apapun hajat dan tujuan jenengan bersedekah, semoga Allah terima, Allah sampaikan dengan sesuai yang dihajatkan. Amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Raja Ampat itu salah satu destinasi wisata yang sudah mendunia. Aku yang warga negara Indonesia saja belum pernah ke Raja Ampat. Terkadang hanya berpikir kapan ya bisa ke sana, kapan ya bisa ke sana. Sampai sekarang belum. Nah, ternyata teman-teman, tahu-tahu soal Raja Ampat yang saya dengar adalah soal kasus tambang nikel yang marak ada di wilayah Raja Ampat. Nah, kenapa ini dilarang Mas Tulus? Karena Raja Ampat merupakan destinasi wisata, teman-teman. Dan tiba-tiba ini sudah ternyata bukan cuma satu ya, tapi salah satunya yang terbesar adalah ternyata anak dari perusahaan Antam. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Tapi inilah yang dianggap atau disebut atau kenapa ditolak oleh masyarakat, ditolak sama masyarakat sekitar, kemudian juga oleh warga negara Indonesia sebagian besar, bahkan beberapa anggota DPRD, kemudian lembaga-lembaga swadaya masyarakat ya, dari lingkungan hidup dan seterusnya, hampir semuanya memprotes ini. Info yang saya dengar sekarang katanya untuk operasinya sedang dihentikan sementara. Ya, karena ini merusak lingkungan dan memicu terjadinya musibah atau bencana. Kenapa? Karena banyak hal yang dari limbah yang dibuang, kemudian rusaknya lingkungan terkait dengan adanya aktivitas tambang tersebut. Di mana-mana sekarang sudah mulai banyak musibah yang disebabkan karena lahan terbuka hijaunya sudah mulai hilang atau sudah mulai berubah. Salah satunya adalah Raja Ampat tersebut. Tambang nikelnya banyak. Aku juga sempat lihat video-videonya, foto-fotonya, banyak yang sudah rusak, banyak yang sudah berantakan ya.
Kementerian SDM, Pak Menterinya katanya sudah cek ke sana, katanya lokasinya jauh dari destinasi wisata. Kemudian yang kedua, katanya memang tempat itu ada satu lokasi khusus yang memang digunakan sebagai, ya diizinkan secara negara, artinya digunakan sebagai tambang. Kemudian konon katanya ini terjadi atau izinnya keluar sebelum Bapak Menteri kita yang baru ini. Jadi kabinet yang lalu atau menteri yang lalu. Sehingga banyak yang menyayangkan ini. Nah, seperti apa tanggapan Mas Tulus? Sekali lagi kalau teman-teman mau tahu soal Raja Ampat secara khususnya seperti apa, secara garis besar sebagai masyarakat biasa, kalau memang tambang itu betul-betul merusak, jawaban saya juga saya akan pro dengan rakyat. Saya nggak akan suka itu dilanjutkan, mendingan di stop. Karena udah banyak para ahli, kemudian juga lembaga-lembaga lingkungan hidup yang menyampaikan bahwa meskipun katanya jaraknya 40 km, tetap ini akan jadi perusak. Karena sudah banyak terbukti di mana-mana lahan yang dirusak atau tempat yang terbuka hijau seperti ini harus jadi tanah tadah air, ya. Kemudian ada banyak hal-hal lain yang bisa ternyata tetap akan jadi potensi musibah. Karena yang terkendala sekali lagi tetap adalah rakyat kecil. Ini sudah dimulai kerusakannya, sudah terlihat. Dan pencemaran laut ini juga salah satu ketika pembuangan limbah dari pertambangan tersebut. Itu yang saya dengar. Kalau mau tahu lagi silakan kalian cari tahu sendiri. Mas Tulus tidak akan fokus ke situ, tapi Mas Tulus akan menanggapi ini versi Mas Tulus dengan yang diobrolin dengan yang tadi pagi. Apa tanggapan Mas Tulus? Setujukah Mas Tulus dengan adanya tambang ini? Secara pribadi, saya bukan tipikal orang yang pro dan kontra. Harusnya secara regulasi harusnya pemerintah memberikan izin kepada pihak pengembang atau siapapun yang diizinkan menambang. Harusnya sudah ada pemikiran di mana ini, oh gini, regulasinya begini, apakah akan merusak atau tidak. Kalau memang pemerintah ini, sekali lagi atas nama pemerintah kita tidak sebut oknum ya, takutnya nanti di belakang ini ternyata ada korupsi, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan regulasi, ya ini akan kelihatan kok teman-teman, makanya becek ketete olo ketoro. Dan aku ketika kalian tanya, meskipun aku bilang aku bukan pro dan kontra, tapi kalau ini memang betul-betul jadi perusak, saya juga tidak suka dengan adanya hal seperti ini. Kalau kalian nonton video-videoku, aku salah satu orang yang concern mengingatkan kalian untuk menjaga alam, kemudian tidak merusak alam. Kalau memang harus ada yang dieksploitasi, kembali silakan dieksploitasi, tetapi dikembalikan kepada fungsinya lagi gitu loh teman-teman. Jadi ya bukan dilarang sebetulnya. Kayak tadi pagi juga, tadi malam tuh aku sempat ngobrol sama yang tuh bilang begini. Sebenarnya ada beberapa titik yang diperbolehkan, tetapi harus sesuai dengan fungsinya gitu loh teman-teman. Makanya semalam beliau bilang, durung titi wanci nih, belum waktunya. Sebetulnya ada beberapa titik, sekali lagi beberapa titik ya. Beberapa titik yang mungkin diperbolehkan untuk dikembangkan, untuk digali atau dimanfaatkan. Tapi maksud di sini adalah yang tepat, artinya untuk rakyat. Nah sekarang masalahnya adalah ketika ada galian-galian, ada tambang-tambangan yang diuntungkan hanya sepihak, ada oknum-oknum tertentu. Itu yang dimaksud Eyang. Satu, dasarnya sudah serakah, ya kan? Oh, gua melihat ada pasar di sini nih. Gua melihat ada uang di sini. Dasarnya sudah serakah. Tidak berpikir bahwa nanti dirusak, nanti ngerusak, rakyatnya hancur, gini. Masyarakat kadang-kadang juga nggak tahu menau karena ya pemerintah tahu-tahu kok regulasinya bisa keluar ya kalau nggak sesuai. Kadang-kadang seperti itu. Ini hal-hal yang saya juga tidak tidak mau berkecimpung di situ. Cuman ya harapan saya gini, mudah-mudahan nanti mau Bapak Menteri yang baru atau Menteri yang lama, kalau memang ada sesuatu yang salah, ya segera diambil tindakan. Karena apa? Eyang menyampaikan satu poin khusus, ternyata kalau kalian masih begini terus, yang terdampak adalah rakyat kecil ketika ada musibah. Kalau alam sudah marah, alamnya ngamuk ya guys ya. Kalau sudah ngamuk gitu kan,
yang punya perusahaan tinggalnya nggak neng kono ke, sing punya saham nggak di situ, sing dadi adalah masyarakat sekitarnya. Akhirnya nanti alamnya marah. Nah tadi yang bilang kalau nggak bisa dibilangin nanti alamnya milih sendiri loh jalannya gitu ya. Cuman yang aku sangat sayangkan adalah ketika alam nanti nyari jalan sendiri, ini akan yang terdampak adalah rakyat kecil, sedangkan pemilik usaha yang punya saham tinggalnya ada yang di luar kota, di Jakarta misalnya. Mereka tinggalnya tidak di situ karena mereka pemilik usahanya. Kalau toh di tempat itu tiba-tiba dilanda musibah, yang kena tetap pekerjanya. Dan itu kalangan-kalangan bawah. Masyarakat khususnya yang tidak tahu apa-apa terdampak gara-gara itu tadi. Kemudian satu lagi sangat disayangkan, Raja Ampat ini kan salah satu destinasi yang sudah cukup lama ya. Destinasi yang memang sudah menjadi bagian dari destinasi wisata yang mendunia di Indonesia. Terus tiba-tiba ibarat kata anak kita lagi mulus-mulusnya tiba-tiba tangannya berkoreng gara-gara digali, kan nggak enak dilihat. Ya, jadi maksudnya adalah masyarakat ini menentang warga sekitar, baik beberapa lembaga, kemudian banyak masyarakat Indonesia melarang tuh ya karena memang kalau bisa jangan dirusak lah. Sebetulnya makanya saya bilang, yang kemarin semalam juga bilang kalau sebetulnya bukan tidak boleh loh teman-teman. Sekali lagi beberapa titik ya, tidak untuk titik-titik tertentu, beberapa titik. Jadi jangan salah paham. Takutnya nanti oh sebetulnya boleh digali ya, tapi ada masanya, ada waktunya, dan harus tepat sasaran. Kalau kalian kayak gini terus, sing sengsara sing cilik nanti bahaya. Mungkin kalian kan bertanya begini, kenapa Allah nggak langsung hajar raja itu oknumnya? Kenapa Allah nggak hajar aja oknumnya untuk ini untuk itu? Allah masih menjadikan itu sebagai ujian buat kita. Cuma kan kita nggak pernah tahu nanti gimana. Ya toh, apakah berkah uangnya karena uang hasil serakahnya tadi, uangnya justru dia dapat uang banyak, kaya raya, pengusaha, terkenal, duitnya banyak, tinggal di tempat mewah, tapi yang dia gali justru jadi musibah bagi orang lain. Kenapa Mas Tulus mengingatkan, kalau saya boleh memilih ya antara obrolanku dengan yang tadi pagi untuk hal ini aku minta untuk segera diselesaikan, jangan dilanjutkan lagi. Kalau aku boleh memberikan suara. Kalau aku diizinkan menyampaikan aspirasiku. Apa aspirasimu terkait dengan adanya tambang yang ada di Raja Ampat? Aku minta untuk di stop, diselesaikan. Jangan dilanjutkan lagi. Karena dampaknya akan luar biasa. Bahkan tadi malam, Trondol bilang ada batu segede gunung yang gelundung, nanti nimpa orang banyak di bawahnya. Jadi aku kadang-kadang bertanya-tanya guys, apa sebenarnya ini pemerintah dewe sing amit bahasa kasarnya picek, apa memang ada sesuatu yang tidak kita tahu gitu loh. Yang saya yakini ada sesuatu yang salah di sini. Makanya ya mudah-mudahan ini diangkat, semuanya terbuka, jelas bahwa oh mungkin ada embel-embel yang kurang baik karena pembangunan ini ya kita nggak akan, ya semoga Allah buka gitu aja kalau saya. Jadi harapan saya kalau memang ini ada sesuatu yang salah, ya sepertinya ya dengan adanya hal-hal seperti ini, sepertinya ada yang tidak sesuai dengan regulasi. Cuman kan kita nggak tahu ya, supaya nanti segera diselesaikan saja, kasusnya segera dibuka. Cuman kalau pandangan saya pribadi dengan Eyang, dengan adanya tambang ini, kalau bisa ditutup, diselesaikan, sudah jangan digali. Karena ada sesuatu yang agak berbahaya. Saya tidak bisa menyebutkan itu, tapi ini lumayan berbahaya menurut saya. Sehingga akan jadi kendala. Sayangnya adalah yang terdampak itu adalah masyarakat, teman-teman. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa. Terkadang nih, ada satu desa, desanya bagus, dari destinasi wisata, ada pihak asing investor datang. Orang kampung mah taunya apa? Ya udah saya jual aja daripada saya nggak kerja, saya nggak punya duit, tanahnya saya sewakan kepada mereka, jadi villa, jadi bangunan. Nggak sadar bahwa tempat tinggal kalian itu termasuk dari area resapan. Ketika ada musibah, orang-orang yang seperti kalian sendiri justru akhirnya terdampak musibah tersebut gara-gara kebutaan kita, ketidaktahuan kita, bahkan dengan alasan tadi ya udahlah dapat uang alhamdulillah. Ujung-ujungnya jadi musibah buat kita sendiri. Dasarnya sudah salah. Jadi ya aku rasa tugas pemerintah ini akan lumayan keras ya, akan lumayan parah karena
selain dari sisi regulasi-regulasi yang harus diperiksa soal Raja Ampat ini, sepertinya masyarakat kita juga harus digembleng pemikirannya dalam titik-titik tertentu dengan hal-hal yang sepertinya tidak seharusnya dilakukan oleh masyarakat kita. Mungkin ada penggemblengan tertentu soal, oh gini, soal investor nanti harus gini, misalnya. Nah, bukan terkadang sih, sebagian besar proyek-proyek nasional ini semuanya hampir ya, saya nggak bilang semuanya, tapi hampir beberapa di antaranya ada oknum-oknum yang ujung-ujungnya dasarnya sudah korupsi, ya, tidak sesuai. Bukan rahasia umum lagi lah. Kita negara yang lumayan terkorup di negara-negara lain di Asia Tenggara. Jadi ya, Masya Allah, tabarakallah. Harapan saya sih, jujur kalau saya pribadi boleh ngomong, saya ingin Raja Ampat sudah selesai, jangan ada tambang-tambang lagi, terus ditutup, kemudian dikembalikan, direboisasi lagi, dikembalikan kepada fungsinya lagi. Harapan saya sih di situ. Cuma kalau tidak, ya kita kawal sama-sama, saudaraku, dikawal sama-sama aja. Kalau Eyang tadi bilang, iki wis pesti ono sing kleru. Ini sudah pasti ada yang salah. Cuman saya nggak berani berspekulasi. Tadi di closingan pembicaraanku dengan Eyang, tapi misalnya, saya bilang sama Eyang tadi gini, kita kan masyarakat kecil, kita tetap kalah dengan pemerintah kita. Mereka punya wewenang, mereka punya hak untuk memberikan kewenangan terhadap apapun. Nah, terus yang tadi closing pointnya cuma satu, becek ke titik Allah ketoro. Jadi ya kalau kalian terus-terusan melawan, sudah tangan Tuhan yang akan bergerak. Ini wallahu alam ya. Mudah-mudahan usaha saudara-saudara kita yang sedang memperjuangkan hak atau memperjuangkan Raja Ampat menjadi cantik dan ganteng lagi ini bisa di-ACC sama Allah, dibantu sama Allah, terus kembali kepada fungsinya. Jangan sampai ada hal-hal seperti ini. Yang sangat disayangkan, ternyata ada bagian-bagian BUMN yang katanya juga ya aku nggak tahu benar atau tidak, tapi BUMN yang mengelola titik nikel-nikel itu atau tambang-tambang itu. Dan ya mungkin juga ada regulasi yang salah, ada cara yang salah. Ada jalur tikus, ada jalur apa di situ, I don't know ya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita ke depan bahwa ya alam sudah semakin susah ditebak. Kita juga sudah mulai merasa rasa-rasa yang aneh. Bahkan tadi bagi saya bilang sama kalian, aku tuh punya rasa yang nggak bisa aku gambarkan loh. Rasanya kayak sesuatu tapi nggak tahu itu apa. Itu tuh sudah apa ya? Kalau ibarat kata jaringan tuh, jaringannya wis error guys. Makanya ini sudah di luar jalur, sudah terlalu jauh keluar jalurnya. Jadi kesadaran kita sebagai masyarakat juga terus perjuangkan yang baik untuk Indonesia, tentunya untuk lingkungan kita. Ya kalau kita nggak bisa jaga ya mau gimana lagi. Ini kalau alamnya marah, alamnya nggak salah. Menurut aku loh ya, karena kita sudah dikasih wewenang, kita sudah dikasih kebebasan sama Tuhan terkait dengan beberapa hal. Tapi ternyata kita masih belum bisa menjaga itu. Allah udah ngasih kekayaan yang luar biasa untuk Indonesia, tapi ternyata manfaatnya dimakan sama oknum-oknum tertentu, bukan dari masyarakat sekitar atau orang-orang bawah yang seharusnya mengkonsumsi itu. Jadi ya becik ke titik Allah ketoro, karena semuanya akan kembali kepada fungsinya, kepada haknya. Ya, bagiannya siapa. Sekali lagi, mau ada harta karun, mau ada apapun itu, kalau bukan hakmu kamu ambil, Allah akan ambil itu dengan cara Allah. Entah nanti di dunia atau di akhirat, silahkan tanggung sendiri ya. Sehat berkah buat kita semua. Mohon maaf teman-teman, aku kalau ngomongin pembalakan, terus ada tambang-tambang ilegal gitu-gitu, tuh rasanya kayak, di satu sisi saya kasihan dengan masyarakat, mereka butuh pekerjaan. Tapi di satu sisi lagi, toh nanti ujung-ujungnya nggak gratis yang kalian gali itu. Uang yang kalian pakai buat makan akan jadi makan kalian suatu ketika kalau sampai itu memicu musibah. Ya, jadi tolong difikirkan. Harus ada regulasi lagi dari pemerintah yang lebih tegas. Mudah-mudahan tidak disusupi oleh sosok-sosok nyeleneh di regulasi itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalian punya tanggapan apa? Kalian setuju dengan adanya tambang nikel di Raja Ampat? Tulis di kolom komentar ya. Silakan berdebat di kolom komentar tapi dengan bahasa-bahasa yang tidak ada unsur sara, politisasi, bawa-bawa agama dan segala macam. Jangan ya. Komentarnya tulis di kolom komentar ya. Sehat berkah buat kita semua. Semoga manfaat yang saya sampaikan ya orang baik. Ini batasan wong cilik saya ngomong. Selebihnya soal ini gede dok cilik. Maksudnya rakyat kecil. Bukan wong cilik.
Semoga manfaat ya. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Saat ini yang mungkin lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin ya Allah. Saat ini mungkin ada yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat baik kita segera Allah kabul. Amin. Yang mau jual aset semoga segera terjual. Yang merintis usaha juga semoga usahanya lancar. Yang dagang laris manis. Amin ya Allah. Dan semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini, kita termasuk dalam kategori orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Atur sembah nuwun, saya pamit dulu teman-teman, ketemu lagi di next video ya. Kira-kira mau bahas apa? Kalian bisa DM di Instagram bigtulus_official, atau kalian juga bisa WhatsApp Mas Tulus aja, Mas bahas ini, bahas ini, bahas ini. Ada postingan di YouTube, sama bisa DM di bigtulus_official ya. Oke, terima kasih Mas Tulus, pamit ya orang baik, sehat berkah buat kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Manfaat ya Allah. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.